Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang fungsi dan tujuan komunikasi manusia. Berkaitan dengan komunikasi, perhatian kita lebih tertuju pada bagaimana berkomunikasi dibanding dengan mengapa berkomunikasi. Sehingga banyak orang yang belajar dengan mengikuti pelatihan atau membaca buku tentang bagaimana berkomunikasi. Karena itu, ada kebutuhan untuk bisa melakukan komunikasi secara efektif. Kita juga seringkali membaca buku-buku tentang komunikasi. Bagaimana buku-buku itu menjelaskan tentang cara komunikasi atau cara berkomunikasi, cara berbicara di depan publik, atau cara melakukan presentasi banyak ditulis dan dibaca manusia. Karena memang kita merasakan ada kebutuhan untuk bisa berkomunikasi secara efektif. Namun demikian, penting juga bagi kita sebenarnya untuk menjawab pertanyaan mengapa kita berkomunikasi. Sehingga dari pertanyaan itu ada dua jawaban. Jadi jawaban atas pertanyaan itu bisa dikategorikan dalam dua kategori, yaitu fungsi komunikasi dan tujuan komunikasi. Artinya, kita bisa memperoleh jawaban pertanyaan tersebut dengan melihat apa fungsi komunikasi dalam kehidupan manusia dan apa tujuan manusia berkomunikasi. Kita memulai penjelajahan kita mengenai mengapa manusia berkomunikasi dengan memahami terlebih dahulu kebutuhan komunikasi manusia. Jadi pada slide ini kita akan membahas tentang pemikiran Tim Levy, seorang pakar komunikasi yang menyatakan bahwa dengan memahami terlebih dahulu kebutuhan komunikasi manusia, kita bisa bertanya mengapa manusia membutuhkan komunikasi. Tim Levy dan Button 1985 memberikan beberapa daftar kebutuhan komunikasi manusia, yaitu pada bagian pertama, Tim Levy ini memberikan alasan mengapa manusia memiliki kebutuhan untuk berkomunikasi. Salah satunya yaitu untuk mempertahankan hidup atau survival. Kita bisa mengambil contoh saat orang lapar atau haus kemudian meminta makanan, atau saat orang berobat ke dokter menyatakan keluhan penyakitnya. Jadi kebutuhan ini bersifat fisiologis, yaitu kebutuhan yang terkait dengan kelangsungan hidup manusia. Salah satu kebutuhan komunikasi manusia adalah kerjasama. Kerjasama ini dimanapun manusia membutuhkan orang lain, sehingga manusia akan bekerja sama dengan manusia lain, dan komunikasi menjadi jembatan untuk menjalani kerjasama itu. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga kehidupannya tidak bisa hanya bergantung pada dirinya sendiri. Kebutuhan manusia juga kompleks, yang tidak bisa dipenuhi hanya dengan bekerja sendiri. Untuk itulah manusia membutuhkan kerjasama. Sedangkan prasarana kerjasama adalah komunikasi di antara sesama. Ada sifat khas yang ada pada manusia, yaitu manusia itu cenderung mencintai dirinya dan selalu berusaha untuk mementingkan kebutuhan pribadinya. Dalam ilmu ekonomi dikenal homo economicus, yaitu manusia yang akan mengorbankan orang lain untuk kepentingan dirinya. Terkait dengan sifat tersebut digambarkan dalam kebutuhan komunikasi adalah bersifat personal. Jadi kebutuhan personal, kebutuhan komunikasi karena didasari pada sifat kebutuhan personal, yaitu setiap manusia membutuhkan untuk mengkomunikasikan dirinya, misalnya dengan menggunakan bahasa tubuh untuk menunjukkan siapa dirinya, melalui apa yang dipakainya, atau buku
yang dibacanya. Manusia pun terkadang membutuhkan menulis apa yang dialaminya dalam buku hariannya. Kebutuhan personal ini bersifat pribadi. Bagaimana manusia ingin mengekspresikan hal yang dianggap pribadi. Manusia cenderung bangga untuk mengeksplorasi dirinya, menganggap penting dirinya, sehingga manusia berusaha untuk memperkenalkan dirinya kepada orang lain. Inilah yang dimaksud dengan kebutuhan yang bersifat personal dalam komunikasi. Sosial atau dikenal dengan istilah bermasyarakat. Manusia cenderung untuk berkelompok, membangun komunitas, bahkan bisa dikatakan bahwa kekuatan atau kekuasaan manusia adalah pada kemampuan manusia untuk bisa atau mampu mengorganisir kekuatan kelompok atau manusia. Tentunya, kebutuhan dalam melakukan organisasi kelompok atau masyarakat adalah bagaimana manusia mampu melakukan persuasi pada manusia lainnya agar diterima gagasan atau idenya. Kebutuhan komunikasi ini dinamakan kebutuhan sosial. Kebutuhan komunikasi sosial. Sosial di sini sebagai manusia tentu kita akan terlibat bersama orang lain dalam kehidupan sosial kita. Kita berkomunikasi dengan orang lain seperti mengemukakan gagasan atau memberikan sumbangan pemikiran atas suatu persoalan kemasyarakatan. Dan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial itu membutuhkan peran-peran komunikasi yang efektif. Kegiatan praktis adalah kegiatan yang bersifat teknis manfaat. Artinya kegiatan ini dilakukan dalam penyelesaian problematika tertentu, baik kegiatan tersebut bersifat ekonomis maupun sosial. Maksud atau makna manfaat adalah bahwa memang kegiatan-kegiatan praktis ini dilakukan karena memang mengandung manfaat, atau manfaat itu bisa bersifat ekonomis maupun bersifat sosial. Kegiatan-kegiatan praktis ekonomis bisa kita lihat dalam komunikasi jual beli di pasar. Bagaimana penjual menawarkan dagangannya, bagaimana pembeli memberikan umpan balik dalam komunikasi perdagangan. Kegiatan praktis juga bisa kita temui pada kegiatan religius sosial masyarakat. Semua tatanan kehidupan membutuhkan komunikasi yang sesuai dengan konteks kegiatan tersebut. Bagaimana seorang santri berhadapan dengan kiainya, atau mahasiswa dengan dosen, atau guru dengan murid, semua mencerminkan kegiatan yang bersifat praktis. Kegiatan itu dilakukan karena memang ada kebutuhan di masing-masing pihak. Seorang dosen membutuhkan mahasiswa dan juga mahasiswa membutuhkan dosen. Semua itu terjadi memiliki satu kebutuhan yang berbeda-beda, namun dipersatukan dalam satu aktivitas yang sama, sehingga itu akan membangun satu tatanan komunikasi yang bersifat praktis. Nah, dalam hal ini kita pun biasa ya dalam kegiatan-kegiatan praktis seperti kegiatan bisnis, kegiatan praktis tersebut pada dasarnya kita lakukan untuk menjaga agar masyarakat kita bisa berjalan dengan baik. Agar aktivitas-aktivitas untuk pemenuhan kebutuhan ini, kebutuhan manusia ini masuk dalam tataran praktis itu. Aktivitas ekonomi adalah aktivitas pokok dalam kehidupan manusia. Kegiatan ini meliputi kegiatan perdagangan, pertanian, peternakan, dan semua kegiatan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan demikian, aktivitas ekonomi akan terkait dengan bagaimana manusia menjalin satu
aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama untuk menjamin kegiatan-kegiatan pemenuhan kebutuhan hidup atau hajat hidup manusia ini. Maka manusia memerlukan kegiatan pertukaran atau transaksi. Dalam kegiatan transaksi ini maka dibutuhkan media komunikasi, dibutuhkan komunikasi yang efektif agar kegiatan-kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi kebutuhan komunikasi itu terkait juga kebutuhan tentang ekonomi. Kita pun membutuhkan komunikasi karena kepentingan ekonomi seperti melakukan promosi atau memasang iklan di media massa dan lain-lain. Itu diperlukan komunikasi yang efektif. Bagaimana mengembangkan perdagangan, bagaimana mengembangkan usaha, semua itu harus dilakukan dengan komunikasi, membutuhkan komunikasi yang efektif agar kegiatan-kegiatan itu dapat tersebar luas kepada masyarakat atau khalayak. Salah satu hal yang penting pada saat ini adalah kebutuhan tentang informasi. Kebutuhan tentang informasi adalah merupakan salah satu ciri dari masyarakat yang mengglobal, masyarakat yang menjadi satu, di mana kita tidak bisa tak terpisahkan dengan yang lainnya. Hampir setiap aktivitas kita itu dibuat atau dirancang untuk bagaimana kita bisa mendapatkan informasi yang paling aktual, karena informasi juga merupakan sebuah kekuatan dunia, suatu kekuatan atau kekuasaan yang sangat strategis dalam secara politik dan juga secara ekonomi. Secara politik, bahwa dunia yang menguasai informasi yang mutakhir, teknologi yang maju, maka negara tersebut menjadi kekuatan dunia. Oleh karena itu, di berbagai belahan dunia di mana efek informasi itu bisa begitu dahsyat, kadang-kadang juga bisa sangat destruktif, seperti halnya di kita kasus yang terjadi di Libya, di mana revolusi sosial terjadi karena disinformasi atau banyaknya informasi-informasi yang merusak citra pemerintahan dan negara, yang menimbulkan pemberontakan masyarakat sipil. Hal itu juga yang menyebabkan terjungkalnya Muammar Gaddafi sebagai pemimpin Libya pada saat itu. Begitu dahsyatnya informasi ini, kekuatan informasi ini maksud saya, sehingga bisa menumbangkan satu rejim dengan kekuatan yang penuh, ya, yang menguasai ekonomi dan juga menguasai persenjataan, pasukan dan sebagainya. Oleh karena itu, pemerintahan modern saat ini adalah bagaimana pemerintahan yang di-manage dengan baik adalah bagaimana dia harus bisa mampu mengkomunikasikan hal-hal yang baik dan juga mampu menyaring beberapa informasi yang dapat merusak disintegrasi negara. Oleh karena itu, kebutuhan tentang informasi ini, kita membutuhkan komunikasi untuk mendapatkan informasi mengenai dunia sekeliling kita. Tidak hanya itu juga, kita juga membutuhkan informasi untuk upgrade pengetahuan kita dan juga teknologi-teknologi terbaru yang akan diciptakan oleh generasi-generasi selanjutnya. Komunikasi pun kita butuhkan antara lain untuk bermain-main. Jadi ada banyak permainan yang bisa kita lakukan dengan menggunakan komunikasi, seperti tebak-tebakan, permainan-permainan peta umpet. Jadi fungsi ini bisa untuk merefreshing diri, atau bagaimana komunikasi itu
mampu menciptakan kemampuan untuk memberikan kesegaran pada psikologi seseorang. Cerita-cerita lucu dan juga hal-hal yang menarik yang membuat orang itu bahagia, segar, dan nyaman dalam hidupnya. Jadi komunikasi itu bisa juga memberi dampak pada perilaku psikologi seseorang. Makanya kebutuhan komunikasi juga diarahkan untuk bagaimana kita menciptakan permainan-permainan yang menarik untuk kita semua. Fungsi komunikasi menurut Rudolf P. Fender. Ada dua menurut Vandenberg. Satu adalah berfungsi sebagai fungsi sosial, yang kedua adalah fungsi pengambilan keputusan. Fungsi sosial ini tujuannya adalah kesenangan untuk menunjukkan ikatan dengan orang lain atau membangun dan memelihara hubungan. Fungsi sosial ini adalah fungsi ikatan, fungsi yang mengikat setiap manusia di dalam kehidupannya. Manusia tidak mungkin bisa hidup sendiri, maka manusia harus mampu melakukan ikatan-ikatan atau hubungan-hubungan dengan pihak lain atau orang lain, dan semuanya itu diperuntukkan untuk penciptaan atau penataan kehidupan umat manusia. Dan yang kedua adalah fungsi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini sifatnya strategik ya. Artinya bahwa setiap hasil atau aktivitas yang dilakukan manusia itu tergantung bagaimana orang itu membuat keputusan yang tepat. Sehingga pengambilan keputusan biasanya itu diajarkan ya di dalam Fakultas Ekonomi atau jurusan manajemen. Pengambilan keputusan ini merupakan bagian penting di dalam manajemen. Nah, dalam komunikasi juga fungsi komunikasi ini juga bisa menjadi fungsi pengambilan keputusan, yaitu memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu pada saat tertentu. Fungsi komunikasi menurut William Gordon itu juga memasukkan fungsi sosial di sini. Namun dia memberikan tambahan pada komunikasi ekspresif, komunikasi ritual, dan komunikasi instrumental. Jadi komunikasi sosial sudah dijelaskan sebelumnya. Ini merupakan bentuk dari bagaimana manusia mengikatkan diri atau melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain. Ini merupakan fungsi sosial. Sedangkan fungsi dari komunikasi ekspresif itu adalah bagaimana seseorang atau manusia menjelaskan keinginannya, apa yang diinginkannya, apa yang ingin ditampilkannya. Itu merupakan fungsi yang ekspresif, karena ekspresif itu bersifat lebih jelas ya, lebih nyata. Itu ekspresif. Jadi kalau Anda suka atau tidak suka pada sesuatu, kalau Anda tidak menunjukkan sisi ekspresifnya, berarti orang lain tidak memahami bahwa Anda itu suka atau tidak suka. Ketika Anda dipanggil dengan panggilan yang tidak menyenangkan, mungkin kalau Anda diam saja, nyaman-nyaman saja, tidak ada masalah, berarti ya itu tidak menunjukkan bahwa Anda tidak suka terhadap, walaupun hati Anda memang tidak suka terhadap panggilan itu. Kalau memang Anda tidak menyukai hal itu, maka Anda bisa mengekspresikan dengan ketidaksukaannya itu. Bisa merupakan dari sisi raut wajah atau mungkin dari kata-kata yang Anda ucapkan. Itu merupakan fungsi dari ekspresif. Nah, yang ketiga adalah komunikasi ritual. Komunikasi ritual ini komunikasi yang biasanya digunakan untuk acara-acara tertentu, yang biasanya bersifat
sudah terbiasa ya, kebiasaan. Misalnya kalau Anda menghadiri satu acara itu kan ada kemudian bahasa, ada MC yang memandu tentang acara tersebut. Nah, biasanya komunikasi-komunikasi itu tersusun dengan satu susunan acara tertentu yang sudah didesain. Nah, itu merupakan bentuk dari komunikasi ritual. Ritual itu bisa juga keagamaan, bisa juga bersifat sosial sebetulnya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk komunikasi ritual. Ya, memang komunikasinya seperti kalau misalnya acara-acara di pelantikan dan sebagainya itu kan bentuknya tersusun rapih ya. Ada pembawa acaranya, kata-katanya yang biasa dipakai dalam acara tersebut juga biasanya sudah terbiasa kita dengar. Itu merupakan bentuk komunikasi ritual. Yang keempat adalah komunikasi instrumental. Komunikasi instrumental itu adalah komunikasi untuk menjelaskan tentang hal-hal yang bersifat instrumental ya, jadi bersifat teknis ya. Komunikasi instrumental ini biasanya lebih detail, lebih jelas untuk menjelaskan sesuatu. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari komunikasi instrumental. Tujuan komunikasi menurut Tim Levy dan Barton itu ada 6 ya, ada 6. Satu itu informasi, kedua hubungan atau relasi, ketiga itu persuasi, dan keempat itu kekuasaan, dan kelima pengambilan keputusan dan ekspresi diri. Jadi sebenarnya ini tujuan dari komunikasi menurut Barton ini ada beberapa yang sudah dijelaskan ya. Kalau hubungan relasi itu sama dengan bersifat sosial. Persuasi juga sebenarnya merupakan bentuk dari kegiatan sosial ya. Sifatnya adalah bagaimana kita meyakinkan seseorang dengan komunikasi yang kita bangun. Komunikasi juga bersifat bertujuan untuk membangun satu kekuasaan atau bersifat kekuasaan. Komunikasi, orang yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik biasanya itu orang itu mampu mengendalikan seseorang atau kelompok lain. Nah, atau bagaimana kita membuat satu informasi yang terpercaya, itu juga merupakan bentuk dari bagaimana kita mendominasi kekuasaan di tingkat informasi. Nah, ini juga pengambilan keputusan yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan juga ekspresi diri. Jadi ini adalah melengkapi, menggabung semua apa yang sudah dipaparkan oleh beberapa ilmuwan sebelumnya ya. Sekarang tujuan menurut Gordon ya, ini ada 2 tujuan komunikasi itu. Satu itu komunikasi itu adalah untuk menyelesaikan tugas-tugas penting bagi kebutuhan kita. Kedua adalah komunikasi itu membangun atau memupuk hubungan dengan orang lain. Pada prinsipnya ini adalah komunikasi itu bersifat pragmatis menurut Gordon. Artinya bagaimana komunikasi itu bermanfaat untuk kita. Nilai manfaatnya itu apa kalau kita menggunakan komunikasi, sehingga komunikasi itu memang diperuntukkan untuk bagaimana memenuhi kebutuhan kita, untuk tujuan-tujuan untuk pemenuhan kebutuhan kita. Kalau kita tidak memenuhi tidak membutuhkan sesuatu, juga sebenarnya kita tidak memerlukan komunikasi kan, menurut, kalau logikanya kita balik seperti itu menurut Gordon. Jadi komunikasi itu tujuannya adalah pemenuhan kebutuhan yang bersifat pragmatis. Kedua-duanya itu sebenarnya mengarah kepada arah filosofi pragmatisme yang memupuk hubungan dengan orang, membangun dan memupuk hubungan dengan orang lain, itu menjadi satu hal yang tidak mungkin tidak ya. Kalau komunikasi
adalah salah satu cara atau sarana bagaimana kita bisa bekerja sama atau menggandeng atau berelasi dengan pihak lain. Intinya sih itu. Kita akan berbicara tentang etika komunikasi. Yang sebelumnya kita membahas tentang fungsi komunikasi yang antara lain menyebutkan tentang dimensi hubungan dan dimensi isi dari kegiatan komunikasi manusia. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang dimensi hubungan atau relasi antara satu manusia dengan manusia lainnya. Relasi itu tentunya dikembangkan dalam kerangka budaya. Bisa saja orang yang menjalin relasi itu adalah orang yang sama budayanya, namun bisa juga berbeda budayanya. Ini yang akan kemudian menimbulkan problem. Begitu eratnya kaitan antara komunikasi dan budaya, juga sebenarnya ditegaskan oleh beberapa ahli komunikasi seperti Condon, Joseph, ya, yang menyatakan bahwa begitu kita berbicara tentang komunikasi, tak terhindarkan lagi kita pun berbicara tentang budaya. Bagaimana budaya itu? Kita bisa mengibaratkannya seperti mengupas bawang. Setelah lapisan yang satu kita kupas, ada lapisan berikutnya, dan terus begitu sehingga sampai ke lapisan terdalam. Budaya menurut Hofstede, ya, ini Hofstede itu kan ahli tentang budaya. Hofstede ini merumuskan bahwa pemrograman kolektif atas pikiran yang membedakan anggota-anggota satu kategori dengan kategori lainnya, menggambarkan budaya seperti lapisan bawang. Lapisan-lapisan itu simbol, ada kepahlawanan, ya, lapis simbol pahlawan, ritual. Nah, ini berasal dari budaya. Namun nilai-nilai ada di lapisan inti yang hanya dapat ditafsirkan oleh orang yang berasal dari budaya itu. Jadi budaya itu memiliki inti yang namanya nilai. Nilai itu apa sih sebetulnya? Jadi nilai-nilai itu kemudian antara lain terwujud dalam etika. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, kita kemudian melihat soal kepantasan, kepatutan, ketepatan, keserasian, keindahan, dan keharusan satu perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang harus Anda berpakaian seperti itu adalah produk budaya. Produk budaya Arab dengan produk budaya Indonesia berbeda cara berpakaiannya. Itu adalah yang melandasinya adalah nilai. Komunikasi yang merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari tentu saja tidak lepas dari ikatan nilai-nilai itu. Tindak komunikasi manusia merupakan tindakan yang terikat nilai-nilai. Kita bisa melihat bagaimana orang lebih memilih menggunakan kata beliau dibandingkan kata dia untuk orang yang dihormati secara sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa bagaimana ada soal kepatutan dan kepantasan lah mungkin, ya, untuk menyebut kata ganti orang lain itu yang dihormati itu berbeda. Jadi di sini fondasi dasarnya adalah nilai. Nilai itu adalah pengertiannya itu kalau didefinisikan nilai itu apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai. Sehingga cara pandang nilai ini akan membangun satu cara pandang tertentu terhadap satu fenomena tertentu di dalam kehidupan sosial. Nah, dalam etika komunikasi juga harus mengindahkan tentang hal tersebut agar kita tidak bertubrukan atau komunikasi kita bisa berjalan dengan efektif dan lancar. Itu kira-kira.